Saya mau nge-review yang paling mutakhir atau istilah kata switch immersion hybrid atau hybrid dripper yang paling terakhir edisinya. Yo, Van der Fizel, balik lagi bersama saya Christian, dan kali ini kayaknya momen yang tepat untuk kita nge-review yaitu CT Transit dan Limited Edition by Blue Boy. Kenapa kita mau nge-review ini walaupun ini sudah lama keluar? Karena pada tahun 2025 ini, di mana kita kompetisi, banyak banget peserta yang memakai Hario Switch, dan banyak mulai dari Hario Switch kaca seperti yang dipakai sama juara kita tahun ini, Kacu, dan juara duanya Muhammad Fahri juga pakai dripper Hario Switch juga buat Furion. Dan surprisingly metodenya hampir sama, yaitu dia pakai PPC baris. Dan sebenarnya tren ini sudah dari tahun lalu ya, kayak waktu lihat dibawa ke World, dia pakai metode ini yaitu double immersion. Jadi biasanya kan kalau ini kan mainnya kan kita bisa buka dan tutup. Kelebihannya dari dripper ini, kalau saya sih sekarang saya suka banget ya karena dripper switch, karena kita punya fleksibilitas dalam mengatur flow rate kita. Nah, tapi yang kali ini yaitu full immersion, jadi tetap ditutup terus di brew dengan suhu yang berbeda. Dan ternyata hasilnya juga cukup mengejutkan, makanya saya juara. Dan kali ini saya mau nge-review yang paling mutakhir atau istilah kata switch immersion hybrid atau hybrid dripper yang paling terakhir edisinya, yaitu diproduksi sama CT62, dan otaknya dibalik itu adalah Jack Hu. Seperti kita tahu sendiri, Jack Hu ini adalah orang kopi yang istilah kata legend ya, atau istilah kata sekarang ini lagi hype banget di seluruh dunia gitu. Keunggulan apa, kita akan bahas fiturnya secara satu persatu. Oke guys, jadi kita bisa lihat sendiri ya, ini perbedaannya nih lumayan signifikan besarnya. Mungkin kalau kita lihat ini dari diameter dan versi ini ya, CT Transit ini lebih bongsor, which is membuat kalau untuk mobile mungkin agak sedikit lebih susah dibandingkan Hario Switch yang generasi pendahulunya ya guys. Nah terus dia ini punya fitur, jadi kalau Hario Furion atau Switch yang nama, dia modelnya kayak tuas begini, jebret. Nah tapi kalau CT ini dia adalah metodenya adalah putar dan switch, bukan switch lagi ya, dia metodenya putar gini. Jadi kalau kalian ada huruf X di atas, ini berarti dia adalah mode tutup. Kalau diputar dia akan ada metode terbuka atau valve-nya akan terbuka. Dan fitur lanjutannya adalah ini kakinya ini bisa disambung dengan magnet, jadi dengan magnet power ya. Jadi kalian nggak usah khawatir kalau kalian mau bersihin di bagian bawahnya, yang biasanya itu kalau itu PR terbesar kalau dripper hybrid seperti ini. Kalau kayak gini kalian kadang-kadang bisa ketemu kok kopinya nggak enak, mungkin kalian lama tidak membersihkan karetnya ini dengan Kaveto atau dengan itu. Nah kalau di sini tidak usah khawatir. Dan hari ini kita bakal, kalau kita lihat sendiri dari angle-nya juga beda. Jadi walaupun Hario ini V60, sepertinya ini yang benar-benar sudutnya 62 derajat gitu. Jadi kalian kalau pakai paper Hario, dia pasti akan lebih fit lagi gitu. Habis ini kita bakal cek kurang lebih bedanya ekstraksinya kayak gimana. Dan jangan kemana-mana, kita bakal ngebrew. Oke guys, jadi tadi kita udah nyeduh ya, pakai dua metode dengan resep yang sama, satu Hario Switch Furion. Dan ini kalau kalian mau tahu, Hario Switch Furion yang putih dan Hario Switch Furion yang hitam itu juga produksi rasa yang berbeda kalau kalian pengen tahu. Yang overall sih sepertinya kalau dari segi taste dengan kopi yang sama, tadi kayaknya sih yang CT62 Transit ini dia lebih flow rate-nya juga lebih cepat. Yang kedua yang saya temuin juga hasil resultnya akhirnya jadi kayak lebih layering gitu. Jadi kayak oh ini acidity-nya apa, flavornya apa tuh lebih jelas di sini. Mungkin karena pengaruh bahannya juga kali ya, ini CT62 dan mungkin metode ini juga. Tapi menurut saya sih ini kayaknya so far saya suka sih dengan hasilnya yang CT62 Transit ini gitu. Nah sekarang kita bakal bahas kurang lebih kira-kira apa sih deal breaker atau kejelekannya yang bikin kalian ragu akhirnya. Yang pasti bentuknya ini. Nah ini bentuknya ini kalau saya lihat sendiri ya, nggak compact sama sekali dan nggak ergonomis juga gitu.
Terus yang kedua adalah material plastik untuk transitnya ini. Saya kurang cocok, kenapa? Karena ini kesannya walaupun dia sturdy tapi dan lumayan inovatif, tapi dia ini sebenarnya kayak saya pegang tuh ada kayak sisi ringkihnya yang saya nggak bisa jelasin kecuali kalau kalian pegang sendiri gitu. Sementara jadi drippernya udah solid, udah kelihatan premium. Ini karetnya juga, rubbernya juga udah solid. Nah, di bagian plastiknya ini kelihatannya murah banget dan kasar menurut saya. Dan untuk dari segi harga juga dia lumayan premium ya. Mungkin salah satu dripper transit yang paling mahal kayaknya. Di harga kurang lebih di 1,7-an atau 1,5-an, dan untuk yang Brew Boy Edition ini yang limited ini dia di harganya sekitar 2,5 juta di banderolnya. Kurang lebih gitu aja. Apakah ini akan menjadi game changer? Kita bakal lihat sih, karena di tahun 2025 kalau sepengamatan saya baru satu peserta yang pakai. Dan di 2024 kalau nggak salah di league cuma baru satu yang pakein. Selebihnya masih banyak kan dirajai oleh V60 dengan Switch. Kurang lebih gitu aja. Jadi kalau kalian mau ada review alat lagi atau kalian ragu mau beli alat ini, kalian bisa like, subscribe, dan komen di bawah jadi kita bisa tahu kalian maunya kita review apa lagi. Ya, kurang lebih gitu aja. Sampai jumpa di video berikutnya.